Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi Ramadan, NPM 2013-02-5006. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir praktikum dari basis data. Yang pertama itu adalah itu membuat tabel menunjukkan tabel pada CMD atau comment prompt. Di sini dilihatkan dulu dari metode penyimpanannya. Oke, masuk ke server. Oke, di sini saya akan menggunakan database yang saya buat. Use database. Oke, udah. Selanjutnya ini ada membuat tabel berdasarkan ketentuan dari ujian itu soal ujian akhir praktikum. Ini saya telah membuatkan hasil db idem tas. Nah, di sini sudah saya buatkan tabelnya. Yang pertama ada pada field pertama itu ada ID identitas dengan tipe data char, kemudian nama dengan tipe data itu varchar, jenis kelamin dengan tipe data enum itu seperti pilihan. Di sini saya mengisikan laki-laki dan perempuan. Lalu sini tempat ini ada varchar, tanggal lahir itu dengan date, alamat dengan varchar, dan ID provinsi dengan char. Lalu sini ada primary key diletakkan pada bagian ID identitas. Sebenarnya ini foreign key pada ID provinsi yang ada di tabel provinsi. Nah, sini pada tabel ini primary key diletakkan pada ID provinsi, sehingga pada relasinya itu relasi terhubungnya itu pada bagian tabel identitas, maka itu di sini dibuat foreign key-nya gitu pada sesuai dengan primary key-nya di tabel provinsi gitu. Mungkin sini pada pembuatannya tentu saja menggunakan sintaks pada umumnya seperti create table dan insert data itu insert into. Di sini untuk datanya sudah saya isikan. Select from db identitas. Nah, sini sudah saya isikan. Untuk datanya sudah ada ID 1, nama Cindy, alamat Ramadan, kelamin laki-laki, tempat metro, tempat lahir, tanggal lahir tanggal 2002, bulan 11, ini alamat Bandar Lampung, dan ID provinsinya 1, dan seterusnya. Dan untuk yang kedua, select from db provinsi. Ini sudah saya isikan juga untuk provinsinya sesuai dengan untuk fieldnya itu sesuai dengan itu ya di ujian soal ujian akhir praktikum basis data ini. Ada ID provinsi dan kota. Sini untuk relasi sendiri, ini untuk penunjukan relasinya lebih mudahnya sini saya menggunakan PHP MyAdmin. Dan pada database Novri, Ready More, Designer. Nah, sini bisa kita lihat ini ada hubungan relasinya ini. Sebentar. Di ID provinsi dengan itu ID provinsi sebagai foreign key-nya gitu. Jadi relasinya ada seperti ini. Baik, selanjutnya itu adalah membuat membuat database serta tabel relasi query pada Microsoft Access 2016. Ini saya close saja. Ini sih kira-kira ini saja untuk pada CMD itu kira-kira seperti ini. Pembuatannya menggunakan itu seperti biasa itu create table, inputkan data insert table, lalu selesai seperti itu. Lalu menghubungkan relasinya. Ini saya X saja supaya tidak berat laptop saya.
pertama kita buka itu Microsoft Access 2016, lalu sih pada bagian desktop database, klik dan buat database-nya. Database. Oke. Ini bisa kita tekan penyimpanan di mana, tapi saya sini menggunakan default saja. Setelah itu klik create. Nah, sini kita akan buatkan langsung tabel otomatis ini agar lebih cepat, agar dapat kita mengisikan fieldnya. Kita pilih langsung saja di bagian menu field, kita klik ini view, pilih design view. Selanjutnya ubah nama tabelnya, tabel provinsi, klik OK. Jadi kita isikan tadi ada ID provinsi, selanjutnya ada provinsi dan kota. Ini untuk tipe datanya sih saya menggunakan short text saja untuk semuanya, dengan short text. Nah, ini udah otomatis primary key ya, tapi karena sudah ada tandanya, jika belum ada kita klik kanan dan pilih ini. Oke, ini juga sudah seperti ini saja. Untuk ini kita save. Selanjutnya kita buat tabel lagi, create, di menu create pilih table, lalu kita pilih design view lagi. Jadi tb identitas. Oke, kita isikan ID identitas, nama jenis kelamin, terusan tempat, tanggal lahir, alamat, lalu ID provinsi. Oke, sudah tipe datanya saya samakan menggunakan short text. Lalu pada jenis kelamin, agar untuk dapat bisa memilih dua itu, ini saya menggunakan tipe data wizard. Misalnya ini I will type in the values that I want, klik next. Pada kolom ini saya pilih laki, pada bawah ini perempuan. Sudah, kita klik next. Ini biarkan saja langsung finish. Oke, jika sudah, pada date ini pada tanggal lahir saya menggunakan date saja. Oke, jika sudah, kita klik save. Asalnya ada bagaimana cara mengisikan data menggunakan Microsoft Access 2016. Kita klik saja bagian ini. Ini adalah untuk mengedit fieldnya. Sini untuk mengedit datanya, datasheet field. Kita pilih di sini. Ini kita pilih ya di provinsinya. Misalnya 1, provinsi Lampung, kota Bandar Lampung. Oke, kita klik saja ini biar menyesuaikan. Nah, ini 2. Coba saya lihat saja di sini. Saya samakan saja. Sini ada untuk pada provinsi Lampung, Lampung, Sumatera Utara, Medan, Medan, ya, di 3. Barat, kota Bandung, Jawa Timur, Malang. Oke, selanjutnya terakhir 5, Maluku, Ambon. Oke, sudah. Setelah itu jika sudah, kita klik, kita save saja. Save. Lalu pada tabel identitas juga sama, kita klik pada bagian ini datasheet itu. Ini ID identitas, kita klik ID, misalnya ID 1.
Oke, nama namanya kita bisa pilih. Ini kita sesuaikan platnya di lahir. Ini karena terlalu lama, ini saya isikan dulu misalnya ini oke, di alamatnya misalnya alamat saya di ini ID provinsinya, ini ID provinsinya 1. Oke, ID 2. Jadi siapa ini? Nika Ronaldo Indonesia Deki. Kita isi terlebih dahulu. Lahir oke, benar. Alamat dari Jepang. Oke, ID-nya 1 sama 1, 2, 3 sama saja. ID 4. Ini sudah. Akhir ID 5. Sama saja. Oke, ini ya, langsung kita save saja. Kita save. Lalu bagaimana jika sudah ini, kita bagaimana cerita menghubungkan, membuat relasi antar tabel gitu menggunakan Microsoft Access 2016. Yang pertama ada pada database tool, kita klik relationship, kita tambahkan tabelnya. Oke, close. Jika sudah, di sini saya akan menghubungkan antara primary key dari tabel provinsi ke itu ID provinsi di tabel identitas sebagai foreign key-nya. Saran saja kita gampang, kita klik, tarik, dan arahkan ke sini. Jika sudah dipastikan sama itu sesuai, kita klik ini, cascade update dan cascade delete, lalu kita klik create. Nah, pastikan dulu itu bahwa tabel ini kita tidak gunakan, sedang tidak digunakan. Kita klik close, lalu lakukan hal yang sama seperti tadi. Sini, update, delete, dan create. Maka ini adalah relasinya sudah terbentuk antara tabel yang satu dan tabel yang lain gitu, tabel provinsi. Ini sebagai pada ID provinsi di tabel identitas sebagai foreign key-nya. Kira-kira seperti itu untuk relasinya. Oke, sudah kita close saja. Ini kita save. Jadi selanjutnya bagaimana caranya membuat
query gitu pada Microsoft Access 2016. Sini kita pilih menu create, query design, kita tambahkan sini tabel mana, add, close. Di sini saya akan menambahkan beberapa gitu, seperti nama, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, alamat, itu provinsi dan kota gitu. Tambahkan misalnya sini nama, ini tempat di mana kan field yang akan dimunculkan itu. Nama, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, tanggal lahir, alamat, lalu provinsi. Oke, jika sudah, kita klik saja, kita klik save. Sini kita klik saja oke. Oke, kita lihat. Nah, sini maka otomatis menampilkan field pada tabel gitu ya, sesuai dengan relasi yang kita hubungkan tadi. Jadi akan muncul ini nama, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, alamat, ID provinsi, dan kota gitu. Jadi enggak sesuai munculnya itu sesuai itu, sesuai dengan yang kita input relasinya gitu. Misalnya relasikan dari provinsi dan provinsi pada tabel identitas. Jadi di sini kita bisa munculkan pada provinsi ID provinsi pada tabel identitas ini. Mungkin ini saja untuk query. Bagaimana caranya seperti tadi, kita create, kita itu query design, dan itu pilih menu itu, pilih mana yang kita tampilkan. Terus ini udah, kita close saja. Oke, mungkin kira-kira untuk penjelasan dari untuk bagaimana cara membuat database dan tabel itu. Sebenarnya kan dalam membuat tabel ada database dalam Microsoft Access 2016 ini kan, Microsoft Access ini dalam Microsoft Access 2016 dalam basis data kan itu hampir sama seperti MySQL atau SQL gitu ya. Ini sama-sama tapi kita dapat membuat database seperti kita dapat juga membuatkan database, kita membuat field, membuat tabel, membuat relasi, serta memunculkan query gitu. Ini hampir sama fungsinya seperti itu database pada MySQL seperti umumnya gitu. Hanya saja jika diperbedakan dengan MySQL di CMD, menurut saya ini di Access 2016 ini lebih simple gitu, lebih mudah digunakan terutama bagi para pelajar atau orang yang baru belajar mengenai database. Ini sangat mudah digunakan karena metode ini hampir sama, mungkin menurut saya pribadi hampir mirip dengan Excel gitu ya, untuk mengisikan datanya. Sini kita sangat mudah sekali, seperti membuat database kita hanya perlu mengklikkan new, lalu membuat tabel kita hanya klikkan itu create tabel, lalu membuat fieldnya, mengisikan data, memberikan primary key, dan menentukan tipe datanya, serta membuat query juga lebih mudah, sangat mudah sekali di dalam Microsoft Access 2016. Sedangkan untuk penggunaan dari CMD atau MySQL di CMD itu menurut saya itu lebih kompleks gitu, karena situ lebih kan kita menggunakan itu sintak gitu yang ya pokoknya sintak itu. Misalkan membuat tabel, kita perlu seperti kita contoh di sini, kita membuat tabel perlu membuat create database lalu nama database, lalu sini kita perlu menggunakan lebih dahulu database itu, kita use database, lalu kita perlu membuat tabel. Jika sudah membuat tabel, kita juga menggunakan sintak gitu, seperti create table, dan untuk menginputkan datanya kita dapat menggunakan seperti insert into, dan kita harus menentukan values-nya dalam mengisikan tabel pada itu menggunakan CMD itu. Serta dalam membuat relasi juga sama, kita menggunakan sintak semacam sintak itu pada CMD gitu. Jadi untuk Microsoft Access 2016 sendiri juga menurut saya itu memiliki beberapa kendala ya bagi saya pribadi. Itu mungkin saya kurang memahami apa saja beberapa fungsi menu yang ada pada Access 2016 ini.
seperti banyak sini menu-menu yang ini belum saya pahami, dan menu-menu lainnya itu yang mungkin terlihat asing bagi saya. Mungkin karena kurangnya eh, kurangnya mengetahui itu belajar mengenai fungsi-fungsi pada menunya ini. Mungkin kendalanya itu saja menurut saya dalam Akses 2016. Lalu selanjutnya pada untuk CMD sendiri, menurut saya itu kendalanya itu adalah mungkin dalam penulisan sintaknya, karena menurut saya ini kompleks gitu. Jadi penulisan sintak, simbol, dan huruf angka itu pokoknya harus sesuai dengan data, atau jika terdapat kesalahan dalam pengetikan simbol ataupun sebagainya itu bisa saja dalam prosesnya itu error gitu. Contohnya ketika mungkin ketika dalam mengisi data atau menginsertkan data itu, kita sudah mengetikkan insert itu, kita mengetikkan values-nya apa saja, misalnya misalnya segini banyak, sampai banyak seperti ini. Lalu ketika dalam tengah-tengah sini atau dalam akhir-akhir ini kita salah pengetikan, misalnya kita kurangnya koma ataupun tanda petik satu ataupun titik koma ataupun ada tutup kurung, itu kita bisa saja langsung error gitu. Nah, dari situ error itu mungkin dari sekian data yang sudah diketikkan banyak itu jadinya percuma gitu rasanya gitu. Dalam ketika sudah mengetikkan banyak-banyak itu, ternyata ada kesalahan penulisan simbol dan sebagainya. Mungkin dalam kendala saya dalam penggunaan CMD adalah itu saja mungkin pada CMD dan Microsoft Access, kendala serta perbedaannya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam ujian akhir praktikum basis data kali ini. Mungkin dalam penyampaian materi atau pelaksanaannya ini terdapat kekurangan atau sesuatu yang tidak berkenaan, tidak mengenakan, atau sesuatu yang tidak membuat suatu kesalahan gitu. Saya mohon maaf, dan saya mohon itu untuk dimaklumi. Jadi untuk ujian akhir praktikum basis data saya akhiri sampai di sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.